ya di Bali. Sekarang posisi lagi di Sanur. Cuman saya dan tim ke Bali bukan dalam rangka jalan-jalan, bukan wisata, tapi di sini lagi dalam rangka Noahkan Nusantara ya. Jadi posisi sekarang masih di Bali ya? Ya, masih di Bali, masih dalam rangka untuk Noahkan Nusantara. Nah, jadi tadi kebetulan saya ke daerah kemarin dari Denpasar terus ke daerah Kute. Nah, daerah Kute. Nah, hari ini saya di Denpasar lagi, dan malam ini saya sudah ada di Sanur. Cuman yang menarik tadi saya sore tadi ketemu dengan pensiunan kepolisian ya. Jadi sambilannya itu sebagai leader di sebuah proyek yang endingnya semuanya rungkat ya, teman-teman ya. Jadi saya bertemu dengan leader yang banyak sekali beliau sampaikan menggarap ya proyek-proyek yang mana endingnya itu rungkat ya, 3 bulan rungkat, 4 bulan rungkat, 5 bulan rungkat. Nah, tapi saya juga nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena setahun ya, 6 bulan saya keliling di seluruh kota Indonesia ini. Emang dari 100 orang yang saya temui ya, dari berbagai leader, dari berbagai investor, emang 99% itu kondisinya dalam kondisi rungkat. Nah, jadi ya tadi juga saya sampaikan kepada beliau ya saya belak-belakan aja. Jadi saya mainnya emang saya seneng banget kalau nyuci rambutnya orang itu, seneng banget, apalagi kalau ketemu jenderal tapi dalam posisi rungkat ya, bukan jenderal yang kaya, maksudnya ya kaya raya dari proyek ya, tapi ketemu orang-orang yang rungkat gitu ya. Saya sampaikan dengan semangatnya saya bahwa ketika ya Bapak Ibu ya menggarap sebuah proyek yang mana endingnya itu rungkat ya, saya pertegas, artinya keilmuan Anda sangat minim gitu ya. Saya bilang kurang ilmu dalam mendalami proyek tersebut gitu, sehingga Anda bisa tertipu gitu. Nah, akhirnya saya tekankan lagi bahwa pentingnya sekali kita ini memiliki sosok mentor gitu ya. Pentingnya kita ini memiliki sosok mentor untuk bisa memvalidasi proyek tersebut layak kita garap ya, layak kita kembangkan ya, layak kita informasikan. Nah, ya ketika ilmu kita kurang ya sama seperti kita masuk di hutan rimba, kondisi kita itu dalam kondisi buta gitu ya, sehingga ketika kita tidak tahu jalan keluarnya di mana, ke depannya, ke belakangnya nggak tahu ya, kita bakal nyasar ya, anggap aja rungkat gitu. Nah, pentingnya kita itu pendamping gitu. Pentingnya kita memiliki sosok mentor ya. Mentor juga saya sampaikan, mentor itu bukan sembarang mentor gitu. Ya, artinya mentor itu harus sudah terbukti dan teruji ya. Artinya sudah terbukti bisa membawa ya sebuah proyek, bisa membawa sebuah perubahan bagi orang yang sudah mendapatkan informasinya ya, dan teruji. Beliau memiliki ya, bisa dicek, bisa memiliki bisa memiliki hasil di mana ketika beliau ini menggarap sebuah proyek di dalam dunia digital ini, beliau sudah ada hasil yang besar. Karena banyak sekali mentor-mentoran maksud saya, bukan motor-motoran tapi mentor-mentoran. Artinya orang yang belum memiliki hasil, belum memiliki penghasilan yang besar dan mengajakin bisnis gitu. Nah, ini penting sekali buat teman-teman ya, semuanya ya, pentingnya sekali kita itu memiliki mentor seperti itu. Nah, di sini saya juga ngajak buat
kawan-kawan semua ya, kawan-kawan semua, ayo ya kita bersyukur ya, kita bersyukur sekali ya karena mekanisme dan perjalanan Noah ini yang apa ya, saya bilang kita lebih baik pahitnya dulu gitu ya, kita lebih baik mendapatkan pahitnya dulu, baru kita mendapatkan obatnya ya. Kita kayak kita minum obat gitu kawan-kawan ya, kayak kita minum obat. Artinya ketika kita sakit ya, sakit itu dalam arti kita ini rungkat. Nah artinya ketika kita sakit ya kita memerlukan obat, dan ketika kita minum obat itu ya terasa pahit gitu. Artinya dalam perjalanan awal ini ketika kita mendapatkan sesuatu yang pahit ya harus seperti itu, karena ketika kita minum obat, setelah kita minum obat kan sembuh. Nah artinya kita harus mau pahit-pahitan dulu ya, seperti inilah gitu. Karena dari semalam ini handphone saya ini banyak sekali yang japri ya, di grup pun juga banyak sekali ya dilema ya. Dan di sini saya juga sekalian minta maaf ya, khususnya bagi pemain atau spesialis yang ada di komunitas kita ini yang notabene itu sebagai pemain bisnis BO gitu ya, bisnis odong-odong gitu ya. Karena ketika pemain BO tersebut ya, ketika mereka ikut project yang namanya Staking Noah ini, terus kenapa di awal untungnya besar, kesini untungnya mengecil. Nah ini kan pemain-pemain BO itu kan merasa terganggu gitu ya. Kenapa untungnya awalnya gede, sekarang untungnya mengecil gitu. Nah tapi di sini yang perlu saya jabarkan ya. Jadi ketika sebuah proyek yang sebagai contoh di proyek saya sebelumnya di Origin pun dari awal rewardnya itu 5% per hari, ya hari ini kan menjadi kurang lebih 0,2% gitu. Artinya emang semakin lama ya ketika proyek tersebut berkembang ya, artinya reward yang dihasilkan pun ya berkurang. Ini artinya sudah emang seharusnya perjalanannya seperti itu gitu. Tapi kalau pemain-pemain bola itu kan maunya awalnya besar, nah perjalanannya di tengah-tengahnya mereka pengennya semakin besar gitu. Justru ini adalah jebakan ya. Justru ini adalah jebakan yang dibuat oleh developernya. Ketika bebannya semakin besar, justru rewardnya itu diperbesar gitu ya. Untuk apa? Untuk menarik daya minat investor, biar investor tersebut semakin besar memberikan modalnya gitu. Nah artinya ketika modalnya yang masuk semakin besar ya, umumnya ya realitanya baru proyek tersebut diskemkan. Makanya di sini kembali lagi ya kawan-kawan semuanya, marilah kita bersyukur mendapatkan proyek yang sudah sesuai ritmenya, sesuai perjalanannya ya, secara logikanya gitu. Ya. Karena di sini kalau kawan-kawan pengen belajar secara data ya sudah secara gamblang disampaikan oleh Mas Dian ya, Pak Abu ya, Pak Ayub, Pak Peter, itu secara data sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas. Nah di sini saya pengen mengajak kawan-kawan untuk berpikir secara psikologis gitu aja ya, secara psikologis ya. Nah secara psikologisnya di mana ya, tadi yang sudah saya sampaikan, ketika komunitas berkembang ya, terus rewardnya itu berkurang ya, itu sangat wajar dan sangat logis sekali gitu ya, gitu. Dan di sini saya
mengajak ya teman-teman khususnya pembangun komunitas di awal yang bareng saya seperti instruksi mentor pusat tadi bahwa Noah ini ya Noah Nexus Protocol ini kedepannya akan sangat spektakuler ya. Tapi di sini spektakulernya Noah ini bukan karena Pak Abu sendiri ya, Pak Ayub sendiri, Pak Peter sendiri, Mas Dian sendiri, Pak Dedeng sendiri, Om Boy sendiri atau saya sendiri. Tapi spektakulernya Noah ini karena partisipasi ya, kesepakatan kita bersama ya. Ya di sini yang menjadi dominasi, menjadi senjata utama ya bagaimana hari ini kita bisa berpartisipasi untuk membeli dan menyimpan ekspul. Nah, jadi pembelian ekspul ini bisa dari hasil staking kita ya, hasil staking kita yang bisa aja nanti ke depan ya 50% dari hasil staking kita belikan ekspul atau 30% atau 20% ya sesuai dengan kemauan kita semua gitu teman-teman ya. Sesuai kesepakatan kita semua gitu. Artinya Noah Nexus Protocol ini memiliki produk, memiliki koin, ya memiliki token yang suplainya terbatas dan token tersebut itu barang tersebut sudah bisa dikatakan menjadi sebuah produk yang ditakdirkan pasti dibeli orang. Nah, jadi saya sering ibaratkan ketika kita memiliki pabrik sepatu kita ini pasti dibeli orang gitu. Nah, bagaimana senangnya ya, pasti laku dan pasti dibeli orang. Ya. Nah, kenapa bisa ditakdirkan pasti dibeli orang ya? Karena ketika para staker ingin klaim reward hasil hadiah, hasil pembagian dividen, pasti mereka membeli ekspul. Nah, artinya di sini ekspul ini pas ditakdirkan pasti dibeli orang, ya. Apalagi ya teman-teman khususnya ya token yang suplainya tidak terbatas aja Anda berani beli banyak dan menyimpannya. Nah, apalagi ini Noah Nexus Protocol dengan koin ekspulnya yang terbatas gitu. Artinya harus lebih lebih semangat lagi, lebih getol lagi gitu. Apalagi kita mendapatkan harga ekspul tersebut dari harga dasar. Nah, harga murah ya. Yang mahal aja Anda beli ya. Pasti banyak sekali di sini dari komunitas saya ya yang membeli koin yang tidak terbatas saja ada berani beli miliaran gitu. Ya, beli dengan harga mahal, suplai tidak terbatas aja Anda beli miliaran. Nah, di sini saya mengajak Anda dengan harga murah, suplai terbatas gitu. Ya. Ya, jadi Om Boy. Siap. Mantap. Ya, keren, jadi keren. Yang perlu saya tekankan lagi di sini terkait kendala malam hari ini ya. Jadi yang perlu saya tekankan lagi seperti tadi Mas Dian sudah sampaikan bahwa tidak ada perubahan smart contract ya, tidak ada. Ya, di sini developer itu tidak merubah smart contract ya, tapi developer hanya menggunakan blok yang sudah tersedia, tapi kemarin belum digunakan. Ya, yes. Saya ulang ya. Jadi tidak ada perubahan smart contract, tapi developer hanya menggunakan blok yang sudah tersedia sebelumnya, ya, yang belum digunakan. Nah, di sini artinya apa, teman-teman? Ya, kembali lagi kita harus bersyukur bahwa proyek kita ini masih bayi, ya, masih disusuin, masih dikelonin, ya. Artinya ketika proyek kita ini masih bayi, artinya gampang sekali masuk angin. Gampang sekali kena demam. Nah, developer di sini sebagai dokternya, ya. Artinya proyek kita ini menurut saya emang belum waktunya untuk di renounce atau dilepas 100% seperti Bitcoin ini belum. Karena kembali lagi ya, kita melihat dulu
kesepakatan dan pemahaman komunitas yang kita bangun ini adalah seperti komunitas yang bangun Bitcoin. Nah, gitu. Jadi nanti ketika developer dan kita para DAO melihat bahwa komunitas yang kita bangun ini bukan mental-mental BO, bukan mental-mental untungnya maunya hanya 3 bulan atau maunya jadi miliarder itu hanya 8 bulan, ya. Ketika mereka menginginkan bahwa Noah ini bakal bisa diwariskan, ya, maka nanti kita akan menyuruh developer untuk angkat koper untuk meninggalkan Noah ini, biar 100% kita kendalikan di market, ya. Artinya sudah 100% tidak perlu intervensi dari developer seperti perjalanan Bitcoin. Itu. Oke. Dari saya sedikit Om Boy. Baik. Ya, Om Tio, terima kasih. Ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi motivasi, bisa kita bareng-bareng, ya, kita bareng-bareng apa yang sudah kita mulai dari awal ini harus kita selesaikan, ya. Karena Noah ini ketika rungkat itu, waduh, muka saya ini, muka kawan-kawan ini sebagai pembangun komunitas ini, waduh, tidak bisa saya tidak bisa bayangkan. Artinya Noah wajib kita selesaikan. Itu Mr. Wajib kita jaga. Ya. Wajib kita jaga, wajib kita selesaikan. Wajib kita tuntaskan, ya, kita tuntaskan gitu. Om Boy. Siap. Ya. Terima kasih Om Tio. Ya, luar biasa. Siap. Terima kasih. Ini mungkin kapan-kapan saya nanti akan ke Bali juga, bisa ngopi di Mas kafe di Jangkrik, saya lihat tuh. Izin saya live dulu ya, karena ini sudah ditunggu Zoom selanjutnya. Ada tim saya mau Zoom. Dan selamat malam buat Bapak Ibu semuanya, semangat, Noahkan Nusantara, Anda paham, Anda miliarder. Terima kasih Mas Boy, Mas Tio, dan semuanya. Oke, terima kasih Coach Dian, ya. Mr. Tio Jangkrik, ya. Siap. Luar biasa semangatnya yang tidak pernah lelah. Ini penghasilnya udah miliaran loh, udah miliarder dalam 1 bulan. Tetapi tidak pernah lelah untuk terus mengembangkan Noah Nexus Protocol. Ya. Ini menjadi pecutan ya untuk kita semuanya yang masih leha-leha di Noah Nexus Protocol, ya. Ya. Yang merasa sudah cukup, ya. Ya. Karena saya selalu terngiang-ngiang di telinga saya, Om Tio, jangan mau untung sedikit, kan seperti itu. Siap. Kita kawan-kawan, kalau ada yang merasa untung staking itu mungkin dibilang mengecil, ya, Anda cocoknya ketika pengen untung besar, maka Anda wajib beli dan simpan expool, ya. Simpan expool, karena keuntungan terbesar kita itu bukan staking, tapi ketika kita menyimpan expool. Itu ya. Banyak-banyak, ya. Ya, simpan expool sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Om Tio. Mohon beli tepuk tangan yang meriah, reaksi yang luar biasa untuk Om Tio, salah seorang Wales kita, penjaga market kita, ya, juga teladan kita di sini, ya, betapa beliau sangat memperjuangkan bisnis ini, ya, tidak pernah mengenal lelah, sangat luar biasa Om Tio. Silakan lanjut kopinya, mungkin kapan-kapan juga saya nanti akan ke Bali. Saya lihat ada di Jangkrik itu, barangkali kafenya Om Tio, nanti saya bisa ngopi di sana juga. Oh, siap, ya, siap. Nanti diskon 50%. Oke. Ya, diskon 50%, ya. Luar biasa. Nah, ini buat tambahan lagi sedikit buat teman-teman, ya, karena apa ya? Jadi gini. Jadi biar kawan-kawan lebih trust lagi, lebih semangat lagi, ya. Jadi gini. Di project saya sebelumnya, ya, saya itu bisa dibilang tidak membawa atau tidak mengajak, ya, keluarga inti saya, keluarga besar saya, ya. Tapi di Noah Nexus Protocol ini dengan keyakinan saya, ya, yang sangat besar, ya, saya berani informasikan, saya berani mengajak keluarga besar saya. Artinya di sini teman-teman bisa menilai keyakinan saya kepada Noah Nexus Protocol ini seperti apa, ya. Dan itu miliaran, sedikit, ya, miliaran udah digelontorkan uang dari keluarga inti saya. Artinya saya tidak mau Noah ini
tidak jangka panjang. Saya mau Noah ini bisa kita wariskan. Seperti itu teman-kawan. Penutup dari saya. Amin. Ya. Baik. Ya, wabillahi Baik, taufik, terima kasih. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Tio. Silakan dilanjut ya. Diseruput lagi kopinya. Suasana Denpasar semakin malam semakin hangat Om Tio. Saya juga betul pernah 1 bulan tinggal di sana. Baik, kawan-kawan, kita akan panggilkan sosok yang juga sangat luar biasa ya, yang juga sama, beliau selalu rutin mengoleksi ekspor minimal $1.000 per hari. Barangkali sudah ada di tengah-tengah kita, Coach Peter, atau kalau memang Jenderal Awe ya? General Awe ya. Oke, General